Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, menyempurnakan pembahasan tentang bab salat atau tatawwu', ya, tentang salat sunnah. Baik, pada pertemuan terakhir kita telah membahas dua salat sunnah, yaitu pertama adalah salat duha. Dan kita sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan salat duha yaitu salat di waktu duha. Dan waktu duha itu kapan? Yaitu setelah terbitnya matahari, ya, kurang lebih 15 atau sampai 20 menit ya setelah terbit matahari, itu mulai awal waktu duha, berlanjut sampai sebelum waktu zuhur, ya. Ada yang memperkirakan sekitar 15 atau 20 menit sebelum waktu zuhur, itulah waktu duha. Dan waktu ini, yaitu waktu duha, merupakan waktu yang mulia, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, yaitu firman-Nya wad-duha, ya, dan demi waktu duha. Dan di antara bentuk kemuliaan sesuatu yaitu Allah bersumpah dengannya. Adapun hukum dari salat duha, maka jumhur ulama mengatakan salat duha merupakan salat yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan banyak sekali keutamaan salat duha. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan salat duha ini kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah mengatakan, ya, semenjak Nabi SAW mewasiatkan hal tersebut, ya, Abu Hurairah sama sekali tidak pernah meninggalkannya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya salat duha itu dianjurkan dilakukan secara terus menerus, ya, walaupun
para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak melakukan salat duha secara terus menerus disebabkan karena beliau khawatir salat tersebut akan diwajibkan. Baik. Dan banyak sekali keutamaan salat duha dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian kita juga sudah membahas berapakah rakaat paling sedikit dan rakaat paling banyak berkaitan tentang salat duha. Nah, para ulama sepakat bahwasanya rakaat yang paling sedikit untuk salat duha adalah 2 rakaat. Adapun berapakah paling banyak rakaat untuk salat duha, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang paling kuat wallahu alam tidak ada batasan untuk rakaat salat duha. Dan dianjurkan bagi mereka yang ingin mengamalkan salat duha itu dengan terkadang melakukannya 4 rakaat, terkadang melakukannya 6 rakaat, terkadang 8 rakaat dan seterusnya. Karena itulah secara zahir perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu yang paling afdal mengerjakan salat duha disebutkan oleh para ulama adalah ketika matahari mulai panas, maka mulai mungkin sekitar jam 10 sampai jam 11 dan seterusnya. Nah, waktu itulah yang paling afdal mengerjakan salat duha. Kenapa? Karena pada saat itulah manusia sedang sibuk-sibuknya dengan urusan dunia, sehingga ketika ada orang mengingat Allah di waktu orang-orang lalai mengingat Allah, maka pada waktu itulah paling afdal seseorang melaksanakan salat, yaitu salat duha. Nah, sebagian ulama mengatakan hukum asal tadi waktu itu tadi yang paling afdal, kecuali bagi mereka yang setelah salat subuh dan dia bertahan di masjid berzikir kepada Allah, kemudian ketika matahari mulai meninggi kemudian dia melaksanakan salat yang disebut dengan salat syuruk atau isyraq, yang mana itu adalah awal salat duha, maka sebagian ulama mengatakan ini adalah yang paling afdal. Ala kulli hal, bagi siapa yang mampu untuk menggabungkan awal waktu duha kemudian dikerjakan lagi di jam 10 atau 11 tadi, maka itu menggabungkan banyak keutamaan. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas tentang salat tahiyatul masjid. Yang dimaksud dengan salat tahiyatul masjid adalah salat yang dilakukan ketika masuk masjid. Tahiyah itu secara bahasa adalah penghormatan. Jadi seseorang yang masuk masjid kemudian dia salat, maka dia telah menghormati yang namanya masjid, penghormatan terhadap masjid. Nah, ketika masuk rumah ada juga tahiyat. Nah, tahiyat di sini maksudnya adalah mengucapkan salam. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, dan sebagian zahiriyah mengatakan hukumnya adalah wajib. Dan pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Karena kita mendapati ada dalil-dalil yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid. Contohnya ketika beliau ingin berkhutbah di hari Jumat, beliau langsung naik mimbar tanpa melaksanakan salat. Dan juga riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat yang mana mereka duduk tanpa langsung mengerjakan salat tahiyatul masjid. Kemudian kita sudah menyebutkan bahwasanya untuk salat tahiyatul masjid yang dituntut itu adalah salat.
baik secara khusus salat tahiyatul masjid ataupun salat apa saja, yang penting ketika masuk masjid dia salat. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya yang namanya salat tahiyatul masjid jadi bukan dituntut zat salat tahiyatul masjidnya itu sendiri. Ya, yang penting kita masuk masjid kemudian salat. Baik itu salat sunnah duha misalnya, atau salat qobliyah misalnya maghrib atau ba'diyah maghrib, yang penting kita salat. Baik. Nah, nanti juga berkaitan dengan salat sunnah berikutnya yaitu salat wudu. Baik. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu masuk masjid secara berulang-ulang? Ya, kita sudah jelaskan. Orang yang masuk masjid secara berulang-ulang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang yang memang sering keluar masuk masjid, ya, seperti marbot yang bersih-bersih masjid, ya, atau tukang yang sedang renovasi masjid yang mengharuskan dia keluar masuk masjid. Maka para ulama menjelaskan cukup bagi dia untuk salat tahiyatul masjid satu kali. Nah, adapun jenis yang kedua atau keadaan yang kedua adalah orang yang selain mereka, ya, misalnya kita yang bukan marbot, bukan juga tukang, ya. Terkadang kita bolak-balik masjid karena ada sesuatu, ya. Maka para ulama menjelaskan kita bedakan antara orang yang keluar dengan niat kembali dengan orang yang keluar tanpa niat kembali. Kalau orang yang keluar dengan niat kembali, maka ada dua kondisi. Kalau keluarnya sebentar, ya jadi cuma ngambil kitab misalnya di mobil baru masuk lagi, maka tidak dituntut lagi untuk mengulangi sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau keluarnya sangat lama, ya maka dianjurkan untuk mengulangi sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau ini memang untuk kembali. Tapi kalau ada orang keluar masjid dengan niat tidak akan kembali, ternyata kembali ke masjid, maka hal ini, kalau kondisi seperti ini, maka para ulama menjelaskan, ya, dia dianjurkan untuk kembali sholat tahiyatul masjid, ya, karena niat dia untuk tidak kembali ke masjid itu memutus tahiyatul masjid yang pertama. Baik. Kemudian kita juga menjelaskan bahwasanya bagaimana ketika seorang masuk masjid kemudian dia duduk, ya, sebelum dia mengerjakan salat tahiyatul masjid, apakah dia kembali dianjurkan untuk berdiri untuk melakukan tahiyatul masjid? Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, dan pendapat yang paling kuat adalah tetap dianjurkan, ya, bahkan kalau duduknya itu dalam keadaan atau dalam waktu yang lama tetap dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Baik, ini adalah pelajaran yang telah lalu. Baik, sebagai penyempurna berkaitan tentang salat sunnah, kita akan menutup pembahasan tentang salat sunnah dengan dua salat sunnah yang terakhir, yaitu pertama adalah salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Nah, salat sunnah ini ya banyak dilupakan oleh kaum muslimin, ya. Yang mana sunnah bagi seseorang setiap kali berhadas, ya, dia berwudu, kemudian setelah wudu dia salat. Ya, jadi ulang-ulangi, di antara sunnah yang diajarkan di dalam agama kita, seseorang yang berhadas dianjurkan bagi dia untuk berwudu kemudian salat setelah itu, ya, dengan salat sunnah wudu. Dan ini sama seperti salat tahiyatul masjid. Yang penting kita salat setelah wudu, ya, baik salat sunnah wudu itu sendiri ataupun salat apapun yang selain dari salat wudu. Misalnya, ya, seseorang yang berwudu kemudian masuk masjid pas setelah azan, maka kita sebutkan ada 3 salat sunnah di sini terkumpul, ya. Salat sunnah wudu, kemudian salat tahiyatul masjid, dan salat qabliyah.
Maka ada 3 salat. Apakah seseorang itu dianjurkan untuk ya salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, akhirnya 6 rakaat? Ataukah tercukupan bagi dia untuk salat 2 rakaat? Jawabannya cukup dia salat 2 rakaat dan itu sudah mewakili salat sunnah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah qabliyah. Baik, artinya tidak perlu dia mengerjakan 6 rakaat ya. Nah, itulah yang dimaksud oleh para ulama salat yang tidak dimaksudkan secara zatnya ya, tetapi yang penting kita salat. Baik. Nabi SAW itu memotivasi umatnya untuk melaksanakan salat sunnah setelah wudu. Ya, bahkan salat ini merupakan salah satu sebab yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Ya, berdasarkan hadis yang masyhur berkaitan tentang sahabat yang mulia, siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, ya, beritahukanlah kepadaku tentang amalan yang paling engkau banggakan atau paling engkau harapkan bermanfaat bagimu di dalam agama Islam, ya. Fa inni sami'tu duffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Karena sesungguhnya aku telah mendengar ya bunyi terompahmu atau bunyi sandalmu di surga. Maka kata Bilal radhiyallahu anhu, "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li." Muttafaqun alaih. Jadi kata Bilal, tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang paling aku harapkan pahalanya ya selain daripada aku bersuci ya baik di waktu siang ataupun malam, ya artinya berwudu di waktu siang ataupun malam, kecuali aku setelah itu salat dengan wudu tersebut ya ma kutibali, ya sesuai dengan apa yang ditulis untuk diriku. Nah, maka di sini merupakan fadilah yang besar bagi mereka yang menjaga wudu kemudian melaksanakan salat wudu. Ya. Kira-kira ini gampang atau susah ini? Susah atau gampang? Susah ya. Kadang malam-malam batal wudunya, wah dingin malas ya. Siang lagi sibuk batal misalnya malas untuk berwudu. Ya, dan pahalanya ini besar. Baik. Jadi dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi SAW, "Ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli raq'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seseorang berwudu kemudian membaguskan wudunya, artinya menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat yang mana dia khusyuk di dalam salat tersebut, artinya ketika salat dia tidak berpikir kemana-mana ya, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia berhak masuk surga. Maka ini fadilah yang besar. Cuman ya banyak di antara kita yang melupakan sunnah yang mulia ini. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya salat sunnah wudu itu sifatnya sama seperti salat tahiyatul masjid. Yang penting kita salat. Ya, jadi salat wudu itu tidak mesti harus 2 rakaat terus. Bisa jadi ketika kita ketika kita berwudu masuk masjid ingin salat duha, maka terserah kita berapa banyak pun salat dan itu sudah terhitung sebagai salat sunnah wudu. Nah, maka dalam hal ini boleh kita menggabungkan 2 niat. Misalnya ketika kita berwudu masuk masjid ingin salat duha, maka boleh kita niatkan salat duha sekaligus salat sunnah wudu ya. Dan hal ini dibolehkan dengan syarat, kan ada 2 amalan atau bahkan lebih. Disyaratkan di antara 2 amalan tersebut, amalan yang pertama itu tidak dimaksudkan zatnya ya,
dan yang satunya dimaksudkan zatnya, yaitu seperti salat duha sama salat wudu tadi. Artinya boleh kita menggabungkan dua salat ini dalam satu salat, atau dua niat salat ini dalam satu salat. Nah, ini di dalam ilmu fikih disebut dengan tadakhul fil ahkam, ya, tadakhul fil ahkam. Dan ini banyak contohnya di dalam syariat kita. Contohnya dalam masalah mandi junub dengan mandi Jumat. Antara mandi junub dengan mandi Jumat, mana yang dimaksudkan secara zatnya? Mandi junub. Ya, sementara mandi Jumat itu yang penting kita mandi sebelum sholat Jumat. Ya, dengan sholat apa saja. Dan boleh kita gabung dua niat ini. Ya, kita lagi junub misalnya pas hari Jumat ingin sholat Jumat, maka kita gabungkan dua niat dengan satu kali mandi. Ya, karena yang dituntut untuk sholat Jumat itu yang penting kita mandi. Baik. Contoh yang lain, yaitu salat tahiyatul masjid dengan salat rawatib. Ya, ini sudah kita jelaskan. Begitu juga di antara contohnya puasa Senin Kamis. Ya, dengan puasa Syawal misalnya. Yang mana yang dituntut secara zatnya? Puasa Syawalnya. Ya. Sementara Senin Kamis yang penting kita puasa di hari Senin dan Kamis. Artinya boleh seseorang di bulan Syawal sengaja untuk salat 6 Syawal itu pas Senin Kamis. Ya. Dan boleh menggabungkan dua niat sekaligus. Karena yang namanya puasa Senin Kamis yang dituntut itu adalah puasa di hari itu, hari Senin atau Kamis. Ya, karena alasan Nabi SAW puasa di hari tersebut karena apa? Amalan itu diangkat pada hari itu. Maka Nabi SAW ingin ketika amalan beliau diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Maka boleh pian menggabungkan puasa apa saja ya dengan puasa Senin Kamis. Begitu juga misalnya orang ingin mengqadha puasanya, ya, sengaja memilih Senin Kamis dan itu diperbolehkan. Ya, berbeda kalau misalnya puasa qadha dengan puasa Syawal. Boleh nggak digabung tuh? Nggak boleh. Kenapa? Karena kedua-duanya itu maksud, ya, dimaksud puasa qadha itu maksud lidzatihi, begitu juga puasa Syawal itu dituntut, ya, dimaksud puasa itu ya sendiri. Jadi tidak bisa digabung, ya. Kali aja misalnya ada wanita kan yang haid ketika di bulan Ramadan, pas 6 hari misalnya haidnya. Ya sudah, mengqadhanya di bulan Syawal sekaligus puasa Syawal, tidak bisa. Ya, karena kedua-duanya dituntut. Baik. Dalam masalah tawaf ifadah dengan tawaf wada, ya, di antara amalan haji, ya, amalan haji dan termasuk rukun haji itu adalah tawaf ifadah namanya, ya. Nah, boleh enggak tawaf ifadah itu diakhirkan saja? Harusnya dikerjakan pas tanggal 10 Zulhijjah, ya. Akhirnya udahlah, daripada capek kan 2 kali tawaf, ya udah diakhirkan ke tawaf wada, ya. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang namanya tawaf wada itu maksudnya apa? Tawaf perpisahan. Yang penting sebelum kita meninggalkan Mekah kita tawaf. Dengan tawaf apa saja. Ya, nah, boleh menjadikan tawaf ifadah itu di akhir. Nah, dahulu pas ulun hajian, ya, sengaja travelnya menyuruh kita mengakhirkan tawaf ibadah digabung dengan tawaf wada, ya, karena enggak pengen repot gitu kan. Jadi diperbolehkan, dan contoh masalah ini sangat banyak, ya. Nah, kemarin pada pertemuan terakhir ada pertanyaan, boleh enggak menggabungkan antara salat qadha fajar, ya, dengan salat isyraq, ya, awal duha. Ya, jadi seorang ketika bangun tidur ternyata sudah qomat, jadi dia langsung ke masjid, maka tinggalan salat qabliyah subuh. Sudah, setelah salat subuh dia berdiam diri di masjid, dia berzikir. Kemudian di awal duha, ya, dia ingin salat isyraq atau salat syuruk. Nah, dia ingat tadi belum salat qabliyah subuh dan ingin mengqadha di waktu itu.
Ya sudah, boleh nggak digabungkan antara dua salat ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena qabliyah subuh itu maksud li dzatihi, begitu juga salat duha itu maksud li dzatihi. Jadi nggak bisa. Jadi kalau mau mengqadha berarti dua kali salat. Ya, wallahu a'lam. Baik, nah ini adalah berkaitan tentang salat wudu, salat sunnah wudu. Baik, salat berikutnya ya dan salat terakhir insyaallah yaitu salat sunnah antara maghrib dan isya. Salat sunnah antara maghrib dan isya. Baik. Pertama, para ulama sepakat bahwasanya disunahkan salat ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ini masuk pembahasan salat rawatib dan ini sudah berlalu pembahasannya. Kemudian para ulama juga sepakat boleh bagi seseorang untuk salat sunnah sebanyak apapun antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena itu bukan waktu larangan. Ya, jadi dia menghidupkan antara dua waktu ini dengan salat, maka itu dibolehkan, tidak ada larangan. Kemudian para ulama juga sepakat bahwasanya antara maghrib dan isya adalah suatu waktu yang Nabi SAW juga salat di situ. Ya, jadi ada riwayat yang menyatakan Nabi salat antara maghrib dan isya. Ya. Berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahul maghrib." Ya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku salat bersama beliau, yaitu salat maghrib. Kemudian fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal isya. Kemudian Nabi SAW salat ya setelah itu sampai isya. Berarti beliau menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan salat. Ya, berarti ini adalah sesuatu yang sunnah dikerjakan ya ketika antara maghrib dan isya, yaitu memperbanyak salat. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, para ulama menjelaskan salat sunnah ini masuk qiyamul lail, ya, salat malam. Karena kita sudah sebutkan khilaf para ulama tentang maksud qiyamul lail, ya, dari mana waktunya, ya. Ada yang mengatakan sejak terbenamnya matahari ya sampai terbitnya fajar itu adalah waktu salat lail, dan ini bukan masuk salat witir, bukan salat tarawih, ya, karena yang namanya witir dan salat tarawih itu dikerjakan kapan? Setelah salat isya, ya. Nah, tapi ini juga termasuk qiyamul lail, ya, salat malam. Jadi salat malam itu lebih umum daripada salat witir ataupun salat tarawih. Baik. Kemudian adapun berapa rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan sampai 20 rakaat, ya. Namun dalil yang membatasi rakaatnya semuanya adalah dhaif. Dan yang benar adalah salat ini tidak ada batasannya. Ya, ini mungkin banyak kita tidak mengetahuinya karena memang jarang dibahas oleh para ulama. Dan zahirnya Nabi SAW itu tidak merutinkan salat sunnah ini. Jadi hanya dikerjakan kadang-kadang saja. Ya, artinya tidak dirutinkan. Baik, maka dengan ini ya selesai pembahasan kita tentang salat at-tatawwu', ya, salat at-tatawwu'. Nah, adapun salat-salat sunnah yang lain seperti salat gerhana, salat apalagi istisqa, minta hujan, dan itu akan ada pembahasan secara tersendiri. Insyaallah ada babnya tersendiri. Baik. Azan ya? Apa tadi? Baik, masih lama kan? Baik, sekarang kita akan berpindah kepada bab berikutnya. Apa bab berikutnya? Salat bab salat berjamaah. Nah, ini pembahasannya sangat panjang ya.
Baik, kada tahu kapan selesainya ya. Kita bahas saja dulu. Baik. Salat berjamaah, apa maknanya? Apa yang dimaksud dengan salat berjamaah? Ahsan, bujur itu. Salat yang dilakukan secara berjamaah. Baik, ada penafsiran yang lain atau makna yang lain? Salat yang dilakukan bersama imam. Baik, ada lagi yang lain? Kenapa? Bersama kaum muslimin yang lain di masjid. Baik. Itu kada ada yang salah, itu bujur seberataan. Adakah lagi? Baik. Jadi salat yang berjamaah atau salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh siapa? Oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Ya, itu definisi sebagian para ulama menyatakan demikian, yaitu salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan. Jadi dari ta'rif ini atau definisi ini kita mengetahui minimal yang namanya salat berjamaah itu berapa? Dua orang. Baik. Salat berjamaah, jamaah itu dari kata jamaah yajma'u. Dalam bahasa Arab artinya menggabungkan. Ya. Kenapa dinamakan salat ini dengan salat yang menggabungkan artinya? Karena salat ini ya dari prakteknya terdapat gabungan orang-orang yang salat ya pada perbuatan mereka, tempat mereka dan waktu yang sama. Afwan. Jadi dinamakan salat berjamaah karena bergabungnya orang-orang yang salat pada perbuatan, tempat dan waktu yang sama. Ya, orang-orang yang salat pada perbuatan, tempat dan waktu yang sama. Perbuatan yang sama maksudnya gimana? Ketika imam berdiri, makmum juga berdiri. Imam ruku, makmum juga ruku. Imam sujud, makmum juga sujud. Tidak ada salat berjamaah yang mana imamnya berdiri, makmumnya ruku. Ya. Begitu juga yang lain sujud misalnya. Jadi imamnya berdiri, yang lain ruku, sujud. Itu bukan salat berjamaah namanya. Baik, itu perbuatan yang sama. Kemudian tempat yang sama. Ya, artinya ketika imamnya di masjid, makmumnya juga di masjid. Ya, nggak bisa imamnya di masjid, makmumnya di rumah misalnya. Kali aja misalnya ada orang yang rumahnya dekat masjid. Ya, jadi semua gerakan imam itu kedengeran, tahu. Jadi Allahu Akbar ikut juga Allahu Akbar. Nah, yang namanya jamaah itu harus pada satu tempat yang sama. Nah, nanti kita akan bahas tentang kapankah jamaah itu terputus. Ya kan kadang banyak itu panjang misalnya. Bagaimana kalau nyebrang jalan jamaahnya? Apakah itu masih dikatakan berjamaah atau enggak? Itu ada pembahasan khusus insya Allah. Baik, tapi yang jelas tempatnya yang sama dan di waktu yang sama ya. Baik, jadi jelas itulah yang dimaksud dengan salat jamaah. Kemudian salat yang disyariatkan berjamaah itu ada dua macam. Salat yang disyariatkan berjamaah itu ada dua macam. Ada yang salat tatawwu atau salat nawafil. Ada berapa kemarin kita sebutkan? Salat sunnah yang dianjurkan berjamaah ada berapa? 3 atau 4? 4. Urutannya gimana kemarin? Salat Aid itu paling afdol. Kemudian salat gerhana. Ya, kemudian salat tarawih, kemudian salat istisqa. Itu urutannya ya. Jadi salat Aid, salat gerhana, salat tarawih dan salat istisqa. Baik, dan ini belum kita bahas.
Ya, salat-salat ini belum kita bahas, ada babnya tersendiri insyaallah. Baik. Nah, ini hukumnya sunnah, artinya salatnya adalah sunnah. Yang kedua adalah salat wajib 5 waktu. Ya, dan para ulama sepakat bahwasanya salat 5 waktu itu disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Baik. Apa hikmah disyariatkannya salat berjamaah? Apa hikmah disyariatkannya salat berjamaah? Apa yuk? Hah? Syiar Islam. Terus? Hah? Memakmurkan masjid. Baik, terus? Pahala besar ya, lebih besar pahalanya. Baik, terus? Menyatukan umat Islam. Ya, terus? Sudah? Itu sudah paling banyak. Itu kayak apa? Baik, kita akan sebutkan ini banyak sebenarnya ya. Artinya kalau kita sebutkan semuanya mungkin nggak cukup waktunya ya. Tapi yang jelas yang pertama adalah memperkuat persatuan kaum muslimin. Nah, ini jelas memperkuat persatuan kaum muslimin. Jadi kalau kita merenungkan syariat Islam, ya banyak sekali wasilah-wasilah, perantara-perantara yang Allah berikan kepada kita ya untuk persatuan kaum muslimin. Di antaranya adalah Al-Qur'an, itu adalah wasilah mempersatukan kaum muslimin. Al-Qur'annya sama, ya bacaannya sama, tidak ada yang berbeda. Surahnya sama, juznya sama. Baik, kemudian kiblat yang sama itu juga wasilah untuk mempersatukan kaum muslimin. Ya, bayangkan kalau seseorang atau kiblat itu tidak ditentukan. Ya, satunya sholat ke sana, satu sini ya. Ya 10 orang kiblatnya beda-beda, maka akan tercerai berai ya. Sampai-sampai kan ketika dalam masalah shaf saja. Ya wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian saling berselisih dalam masalah shaf. Ya, karena akan bisa mengakibatkan apa? Perselisihan dalam hati. Padahal itu cuma shaf, ada yang maju, ada yang mundur. Itu bisa menyebabkan perselisihan dalam hati. Bagaimana kalau arahnya berbeda? Ya, itu sangat memudahkan terjadinya cerai berai antara kaum muslimin. Ya, itu juga jamaah haji, ya, kemudian zakat, yang kaya memberikan harta kepada orang miskin, dan itu semuanya adalah bentuk ya menjaga persatuan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua adalah saling mengenal antara kaum muslimin, terutama sesama tetangga. Ya, satu komplek saling mengenal. Bagaimana caranya? Ya setiap hari ketemu di mana? Di masjid. Ya, masalahnya sebagian orang itu tidak kenal dengan tetangganya. Ya. Bahkan mungkin kalau ada satu bangunan apartemen itu kan yang banyak kamarnya itu, ya, nggak tahu siapa penghuni di atas, siapa penghuni di bawah. Ada yang sampai seperti itu. Ya, karena kebanyakan ya kita itu tidak senantiasa datang ke tetangga, enggak. Ya, kapan ketemunya? Ketika di masjid. Jadi kita tahu kabar tetangga kita itu bagaimana, siapa saja tetangga kita. Kalau tidak ada, kita akan mencari tahu bagaimana kabarnya, kemana orang ini kok enggak ada, misalnya. Ya, bagi mereka yang sakit, ya misalnya tahu kok enggak hadir ke masjid, oh dikatakan dia sedang sakit. Maka dengan itu akhirnya dia jenguk orang yang sakit tadi. Kalau ada yang memerlukan bantuan, ya maka bisa membantu. Ya, dan itu kapan mengetahuinya? Kalau kita sering bertemu, terutama ketika di masjid. Ya. Tapi kalau jarang ke masjid atau semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, maka hal ini tidak bisa terwujud. Ya, hak-hak sesama muslim itu tidak akan bisa terpenuhi. Nah, jadi penting ya seseorang menjaga salat berjamaah, apalagi kalau ingin menjadikan kerukunan di antara tetangga. Ya. Misalnya ada yang miskin bisa dibantu dan seterusnya. Kemudian juga di antara hikmah disyariatkan salat berjamaah
ya membuat kaum muslimin itu merasakan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang ketika salat berjamaah kan safnya sama, tidak dibedakan apakah ini kaya ataukah miskin, ya tinggi kedudukannya ataukah tidak, ya karena mereka berada pada saf yang sama. Jadi perbedaan tidak terlihat di situ. Baik. Kemudian juga di antara hikmah disyariatkannya salat berjamaah adalah meninggikan derajat seseorang, ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan, ya, hadis yang pertama dalam bab kita, bab salatul jamaah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 tingkatan, ya, 27 derajat. Baik, dalam riwayat yang lain, hadis berikutnya, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Ya, dengan 25 bagian. Hadis berikutnya, wa kadzalil Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu wa qala darajah. Ya, yaitu tingkatan. Maka di sini ada dua riwayat, ya, ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang menyatakan 25 derajat. Bagaimana yang menggabungkan dua hadis ini? Kok ini 27, ini 25? Ya, para ulama menjelaskan, ya, awalnya salat jamaah itu adalah 25 derajat, kemudian Allah tambahkan sampai menjadi 27 derajat. Ya, ada yang menyatakan demikian. Yang jelas, seseorang yang salat berjamaah maka akan semakin tinggi derajatnya. Semakin sering dia salat berjamaah, maka semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga nanti akan berkaitan tentang hukum salat berjamaah, ya, setelah ini insyaallah. Baik, kemudian juga di antara hikmah disyariatkannya salat berjamaah itu lebih suci dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Wa ma kasura fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala. Jadi kata Nabi SAW, salat seseorang bersama orang lain itu lebih suci, ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat salat satu orang dengan dua orang berarti tiga. Tadi kan satu. Sekarang satu dengan dua berarti tiga. Itu lebih dicintai oleh Allah. Wa maka surah bahwa ahabbu ilallah, dan semakin banyak jamaahnya itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jamaah itu semakin banyak, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara fadilah atau keutamaan salat berjamaah, diampuninya dosa. Ya, diampuninya dosa. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-salati fa asbaghal wudu'a summa masya ila salatil maktubah fa sallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu. Barang siapa yang berwudu untuk salat, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju salat, ya, untuk salat wajib, kemudian dia salat bersama manusia, maksudnya secara berjamaah di masjid, maka Allah akan mengampuni dosanya.
Ya, jadi ini fadilah yang besar juga bagi mereka yang sholat di masjid. Sudah azan kayaknya lah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi kita menyebutkan tentang beberapa hikmah atau fadilah disyariatkannya salat berjamaah. Nah, di antaranya tadi yang terakhir kita sebutkan adalah diampuninya dosa, ya. Dan di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana di ujung hadis Nabi SAW bersabda, wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu, ya, apabila seseorang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian memperbagus atau menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dan tidak ada yang membuat dia keluar kecuali untuk salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkahkan satu langkah kakinya kecuali diangkat dengannya satu derajat, wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihapus satu kesalahannya. Fa idza shalla, apabila dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah, dan apabila dia salat, maka malaikat senantiasa mendoakan untuk dia selama dia masih berada di tempat dia salat, ya. Allahumma salli alaihi, ya Allah bersalawatlah kepadanya, ya, maksudnya pujilah ia di hadapan para malaikat. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantazara salah, dan seseorang masih dianggap berada dalam salat selama dia menunggu salat. Nah, dan ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali di dalam salat jamaah, ya. Jadi orang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid, maka diangkat derajatnya setiap satu langkah, begitu juga dihapus dosanya. Ketika dia salat yaitu bersama jamaah, ya, maka malaikat akan senantiasa mendoakan dia. Begitu juga ketika dia selesai salat dan dia masih berada di tempat salatnya, maka malaikat senantiasa berdoa kebaikan untuk dia. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang makna dia masih berada di tempat salatnya. Ya, apakah maksudnya di tempat dia persis di mana dia salat, artinya dia tidak pindah sama sekali, ataukah masih ketika di masjid, yang penting tidak keluar masjid. Ya, yang jelas hal ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali, ya, ketika melakukan salat berjamaah. Baik. Kemudian pahala besar yang akan didapat, ya, sampai-sampai kalau seandainya manusia mengetahui pahala yang Allah sediakan, maka mereka akan berlomba-lomba, ya. Begitu juga ketika ingin mendapatkan saf pertama,
ya, ketika mereka tidak mendapatkannya kecuali harus dengan cara berundi, maka niscaya mereka akan berundi. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas," kalau seandainya manusia mengetahui ma fin nida'i wasaffil awal, pahala yang Allah sediakan bagi azan dan juga shaf pertama, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapatkan hal itu, yaitu azan tadi ataupun shaf pertama tadi, kecuali kalau mereka harus berundi, maka niscaya mereka akan berundi. Ya, masalahnya ya banyak di antara kita yang tunjul-tunjulan ya, betunjulan shaf pertama ataupun azan, padahal pahala kalau kita mengetahui ya kita akan berebut sampai-sampai kalau harus berundi kita berundi ya. Kemudian walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendatangi masjid. Walau ya'lamuna ma fil atamah wasubhi la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui apa pahala yang terdapat pada salat Isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Ya. Cuman masalahnya apa? Kita kada tahu. Ya, banyak manusia tidak mengetahui apa pahala yang Allah sediakan. Ya, akhirnya apa? Ya, mereka menyia-nyiakan pahala-pahala tersebut. Ya, itulah masalah keimanan. Ya, kalau seseorang itu tidak melihat dengan mata kepalanya, ya terkadang ya hal itu tidak bisa mendorongnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Kemudian disebutkan khusus untuk salat Isya berjamaah, begitu juga salat subuh berjamaah itu ada fadilah khusus, yaitu disebutkan barang siapa yang salat Isya berjamaah maka seolah-olah dia telah salat setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah seolah-olah dia telah menghidupkan semalaman penuh ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jamaah faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat setengah malam. Wa man shallal fajra awi subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat fajar atau subuh fi jamaah ya dengan berjamaah, faka'annama qamal laila kullahu, seolah-olah dia telah salat malam ya full sepenuhnya. Baik, berarti kalau misalnya seseorang salat Isya berjamaah kemudian salat subuh berjamaah, berarti seolah-olah dia salat malam berapa tuh? 1,5. Ya, ini fadilah yang besar ya. Maka jangan sampai seseorang menyia-nyiakan pahala yang besar ini. Baik. Yang jelas ya, fadilah atau hikmah yang tadi kita sebutkan ya menunjukkan besarnya pahala bagi mereka yang salat berjamaah ya, dan salat berjamaah itu merupakan syiar Islam ya. Yang namanya syiar Islam itu tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana azan tidak boleh ditinggalkan. Ya, makanya Nabi SAW terkadang ketika ingin menyerang suatu negeri, ya beliau mendengarkan azan, ya dikumandangkan azan ataukah tidak. Kalau tidak dikumandangkan azan, maka beliau akan serang. Ya, tapi kalau dikumandangkan azan, maka beliau tidak menyerang ya negeri tersebut. Baik. Sekarang pertanyaan, apa hukum salat 5 waktu berjamaah? Apa hukum salat 5 waktu berjamaah? Baik. Kalau tadi kan salat berjamaah tadi ada 2 ya. Ada yang salat hukumnya sunnah, ya ada yang hukumnya wajib. Nah, salat wajib ini ya, apakah hukumnya ya dilakukan berjamaah, apa hukumnya wajib ataukah tidak?
Pertama, para ulama sepakat. Para ulama sepakat salat berjamaah itu disyariatkan bagi laki-laki. Ulangi, para ulama sepakat bahwasanya salat 5 waktu itu disyariatkan berjamaah bagi siapa? Laki-laki. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, ya. Jadi sepakat disyariatkan, cuman syariat ini apakah hukumnya wajib? Ya, dan wajib ini pun ada yang mengatakan wajib atau fardu ain, ada fardu kifayah. Ataukah hanya sebatas sunnah? Baik. Maka ada dua pendapat secara umum dalam masalah ini. Pendapat pertama menyatakan salat berjamaah bagi laki-laki itu bukan fardu ain. Bukan fardu ain. Berarti kalau dikatakan bukan fardu ain mencakup apa? Fardu kifayah ataupun sunnah ya muakkadah. Tapi yang jelas tidak wajib secara ain, secara perorangan. Dan inilah madhab jumhur ulama. Ya, jumhur ulama menyatakan tidak fardu ain, bukan fardu ain. Nah, mereka pun berbeda pendapat apakah hanya sunnah ataukah fardu kifayah. Apa dalil jumhur menyatakan itu bukan fardu ain? Ya, 3 hadis awal yang tadi kita bacakan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Ya. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat atau tingkatan. Baik. Sekarang bagaimana sisi pendalilan hadis ini menyatakan bahwasanya salat jamaah itu tidak wajib. Ya. Baik. Baik, kita sepakat bahwasanya orang yang salat sendirian itu sah. Ya. Cuman masalahnya dia berdosa atau enggak? Kan gitu ya. Nah, jumhur ulama menyatakan hadis ini menyatakan dia tidak berdosa. Ya, kenapa? Karena kan di sini cuma perbandingan tentang afdol atau tidak afdol. Ya. Jadi orang salat sendirian dengan salat berjamaah, yang afdol adalah salat berjamaah. Artinya boleh saja salat sendirian. Itu sisi pendalilan mereka. Artinya sama-sama afdol, cuman salat berjamaah lebih afdol. Nah, gimana tuh membantahnya tuh? Baik, bagi mereka yang mengatakan wajib. Baik. Yang pertama ya, dalam masalah afdaliyah itu tidak menafikan kewajiban. Sebagaimana kita mengatakan misalnya orang yang mencuri itu orang yang tidak mencuri lebih afdal daripada orang yang mencuri. Ya, apakah berarti mencuri boleh? Ya. Jadi pernyataan demikian mungkin ya tidak secara zahirnya menyatakan itu tidak wajib ya. Nah, para ulama menjelaskan hadis ini menjelaskan bahwasanya salat sendirian itu tetap sah. Ya, salat sendirian tetap sah dan dia juga mendapatkan pahala. Tapi dari sisi lain dia juga berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan salat berjamaah. Baik. Nah, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil mereka yang mengatakan wajib, yang menunjukkan itu yang lebih kuat. Ya, ada juga yang membawakan hadis ini ya maksudnya kepada orang yang punya uzur. Ya, artinya orang yang punya uzur, dia sakit, tapi dia tetap pergi berjamaah, dia tetap mendapatkan lebih afdal daripada dia sholat nanti sendirian di rumah. Ada juga yang mengatakan demikian. Baik, ini dalil mereka. Ya, di antara dalil mereka juga hadis nomor yang tadi mencakup hadis 423, 424, 425 ya. Dengan perbedaan lafaz yang ada. Begitu juga hadis dalil yang mereka gunakan adalah hadis nomor 430. Yaitu wa'an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Bahwasanya dia pernah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah idza huwa birajulaini lam yusalliya.
ketika beliau telah selesai salat, tiba-tiba ada dua orang yang tidak ikut salat. Ya, jadi Rasulullah salat, ada dua orang di belakang tidak ikut salat. Ya, maka beliau pun memanggil fada'a bihima, ya, memanggil keduanya. Faji'a bihima tar'adu faraisuhuma. Ya, lalu dibawalah keduanya, ya, kedua orang itu ke hadapan Nabi SAW. Sementara keduanya datang dalam keadaan gemetar. Ya, gimana ini dipanggil oleh Rasulullah, ya. Maka Rasulullah berkata, faqala lahuma ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami? Qala qad salaina fi rihalina. Ya, keduanya menjawab, kami tadi telah salat di rumah kami. Ya. Qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikum. Ya. Keduanya janganlah kalian melakukan hal itu apabila kalian sudah salat di rumah kalian, ya. Summa adraktumul imam, kemudian kalian mendapatkan imam, ya, walam yusalli, dalam keadaan belum salat, wasalliya ma'ahu, ya, lalu maka salatlah kalian bersamanya. Fa innaha lakum nafilatun, ya, karena yang kedua itu jadi sunnah bagi kalian. Coba bayangkan di sini disebutkan dua orang ini salat di rumah mereka lalu datang ke masjid karena merasa sudah salat, jadi mereka tidak ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, pertama di sini berarti menunjukkan bagi kita yang mungkin sudah salat, ya, entah di masjid lain misalnya, ya, kemudian kita datang ke masjid yang lain lagi, ya, kemudian mendapati di situ masih belum sholat, maka dianjurkan kita untuk mengulangi sholat atau sholat lagi untuk kedua kalinya, dan itu terhitung sebagai sholat sunnah atau bernilai sunnah. Maka sisi pendalilan jelas, ya, dua orang ini sholat di rumah dan tidak diingkari oleh Nabi mereka sholat di rumah, enggak. Cuman diingkari oleh Nabi mereka tidak sholat lagi, itu yang diingkari oleh Nabi. Ya, beliau tidak mengingkari salat di rumah. Ya, ini menunjukkan kata mereka bahwasanya salat jamaah itu tidak wajib. Ya, maka dibantah hal ini. Ya, ini adalah perkara khusus, ya, yang terjadi pada dua orang ini, dan ada kemungkinan kedua ini sebenarnya punya uzur, dan disebutkan sebenarnya kejadian ini ketika musim haji, ya, yang mana mereka berada di Mina, ya, sementara Nabi SAW di Masjid Al-Haib rasanya namanya, ya. Jadi mereka salatnya di Mina, ya, ketika mendatangi Nabi mereka tidak salat lagi. Jadi bisa jadi mereka sebenarnya dalam keadaan safar sehingga tidak mewajibkan bagi mereka untuk salat berjamaah. Artinya ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan tidak wajibnya salat berjamaah. Baik. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat mazhab Hambali yang menyatakan salat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu ain, ya. Dan ini dalilnya sangat banyak, ya, dalil mereka yang menyatakan wajib itu sangat banyak. Kita akan sebutkan semuanya biar tambah yakin akan kewajiban salat berjamaah. Pertama adalah ayat Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 102 yang bercerita tentang salat khauf. Apa itu salat khauf? Salat yang dalam keadaan takut, ya, dalam medan peperangan, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau bersama mereka, yaitu dalam peperangan, kemudian datang waktu salat, fa aqamtas shalah,
fa aqamta lahumus shalah, dan engkau salat bersama mereka, maka bagaimana caranya? Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Jadi pasukan itu akan dibagi menjadi dua bagian. Ya. Jadi Nabi sebagai imam, ya, pasukan dibagi dua. Ya, pasukan pertama adalah orang yang salat pertama bersama Nabi. Ya, dan kondisinya sesuai keadaan mereka. Ya, kalau mampu sujud mereka sujud, kalau tidak mampu sesuai dengan keadaan mereka. Yang jelas pertama golongan pertama ikut salat bersama Nabi, sementara yang lain berperang melawan musuh. Kemudian setelah mereka sujud sambil memegang senjata-senjata mereka, nanti yang golongan kedua yang tadi berperang ikut salat bersama Nabi, yang ini mundur, ya, dan menyempurnakan salat secara sendiri. Jadi dalam salat berjamaah dalam perang dalam kondisi takut, ya, atau salat khauf, itu tata cara berjamaahnya dirubah. Ya, tapi tetap dikerjakan secara berjamaah. Maka dari sini kita mengetahui dalam kondisi yang seperti ini saja, dalam kondisi khauf tetap diwajibkan untuk sholat berjamaah, apalagi dalam kondisi aman. Ya, jadi jelas pendalilan mereka. Artinya sholat khauf saja tetap dianjurkan untuk berjamaah, ya, apalagi yang tidak dalam keadaan khauf. Baik. Nah, begitu juga, ya, coba dalam sholat ini akhirnya merubah tata cara sholat. Ya, kalau seandainya boleh seseorang meninggalkan sholat berjamaah, kenapa enggak masing-masing aja sholat dengan sholat yang sempurna? Misalnya satu kelompok sholat, ya, biar yang lain berperang, ya, kemudian sholat yang kelompok lain baru sholat. Tapi enggak, tetap dalam satu jamaah, tapi dirubah tata cara sholatnya. Artinya, ya, ketika dalam keadaan khauf, ya, mengharuskan merubah tata cara sholat berjamaah, yang menunjukkan bahwasanya berjamaah itu memang harus dikerjakan atau sesuatu yang wajib, walaupun harus merubah tata cara sholat. Ya, artinya kalau ternyata tidak wajib, ya udah kada usah aja berjamaah dan dikerjakan secara sempurna. Paham insyaallah? Baik. Dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Tadi surah An-Nisa 102. Yang ini adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, dan tidak mungkin dikatakan ma'a bersama di sini kecuali maksudnya adalah secara berjamaah. Dan warka'u ini dalam istilah bahasa Arab adalah fi'il amr, menunjukkan perintah. Ya, dan hukum asal perintah adalah wajib. Baik, kemudian dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila telah hadir waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian azan, dan hendaknya salah seorang atau orang yang paling dewasa atau paling tua di antara kalian yang memimpin atau menjadi imam. Nah, di sini juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan salat berjamaah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian hadis nomor 426, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Demi Allah yang diriku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk dikumpulkan kayu bakar lalu disiapkan, summa amura bis shalah fayu'adzan laha. Kemudian aku menyuruh untuk ditegakkan salat dengan dikumandangkan azan. Summa amura rajulan faya'ummal nas. Lalu aku menyuruh seseorang agar mengimami para jamaah.
summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Ya, kemudian aku akan pergi menuju orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum, akan aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lam ahaduhum annahum yajidu arkan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya, muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Ya, demi Allah yang diriku ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging empuk atau daging yang berada di antara tulang rusuk, tentu mereka akan mendatangi salat isya secara berjamaah, muttafaqun alaih, dan lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Baik. Maka di sini ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tidak hadir salat berjamaah. Apa ancaman beliau? Ya, beliau akan membakar rumah mereka. Ya. Maka ada ancaman seperti ini menunjukkan bahwasanya salat berjamaah hukumnya adalah wajib. Ya. Tapi kenapa Nabi SAW tidak melaksanakan ancaman beliau ini? Baik, Nabi SAW bisa saja menggantikan orang lain, makanya Nabi SAW berangkat bersama beberapa orang, ya biar saja mereka sholat dulu, nanti beliau bisa sholat berikutnya dengan jamaah yang ikutan membakar rumah tadi. Ya. Nah, itu alasannya, karena maslahat atau mudaratnya itu sangat besar, karena akan menyebabkan akan dibakarnya juga anak-anak, ya wanita yang ada di rumah. Itu alasan Nabi SAW tidak melaksanakan ancaman beliau. Ini artinya madaratnya lebih besar. Tapi adanya keinginan beliau untuk melakukan ini, ya ini merupakan ancaman bagi mereka yang tidak sholat berjamaah dan menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian tadi di akhir hadis beliau mengatakan, seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang yang berdaging empuk atau daging yang berada di antara tulang rusuk, tentu mereka akan mendatangi salat isya berjamaah. Maksudnya apa? Ini celaan bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat berjamaah padahal fadilahnya besar. Artinya kalau seandainya dijanjikan, ya barang siapa yang datang ke masjid akan diberikan tulang yang berdaging empuk, ya atau daging yang berada di antara tulang rusuk, niscaya mereka akan datang. Ya padahal itu adalah dunia yang sifatnya remeh. Ya, artinya kalau dia janjikan seperti itu mereka pasti akan datang. Tapi kok sholat berjamaah tidak datang? Ya, maka ini ya merupakan celaan bagi mereka yang masalah dunia itu semangat, ya sementara dalam masalah akhirat yaitu menyia-nyiakan. Ya. Maka ini dalil yang jelas ada ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Baik. Kemudian dalil berikutnya, dalil 427. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, asqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatangi keduanya meski dalam keadaan merangkak. Baik, kenapa dua salat ini itu sulit bagi orang-orang munafik, paling berat bagi orang-orang munafik? Pertama, ya ada dua alasan. Ya, salat Isya itu adalah waktu lapah, ya capek, ya setelah bekerja seharian, ya maka sangat capek bagi mereka untuk melakukan salat Isya. Waktu subuh lagi enak-enaknya tidur. Baik. Dan yang kedua, orang munafik mereka kalau mereka salat mereka ria, ya mereka ria ingin dilihat oleh manusia. Sementara di dua waktu ini, yaitu waktu Isya, ya dan waktu subuh, di zaman dulu kan gak ada lampu seperti ini, ya orang ria itu kapan semangat untuk beramal? Ketika dilihat orang.
Sementara salat Isya dengan salat subuh itu tidak bisa dilihat karena gelap. Ya, maka orang ria itu akan malas. Oh, ini enggak ada yang lihat, ya kan gitu. Baik, makanya disebutkan ini adalah dua salat yang paling susah bagi orang munafik. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana ini bisa dijadikan sebagai dalil akan wajibnya salat berjamaah? Gimana kira-kira? Karena orang yang meninggalkan salat berjamaah itu seperti orang munafik, ya. Maka kalau ada orang yang sengaja meninggalkan salat berjamaah, terutama dua salat ini, maka seperti orang-orang munafik. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib. Kemudian dalil berikutnya yaitu hadis berikutnya. Ini hadis yang masyhur tentang laki-laki buta. Wa anhu dari Abu Hurairah juga, atan Nabi SAW rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki buta mendatangi Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, aku tidak mendapati seorang pun yang mengantarkanku ke masjid atau menunjukiku masjid. Ya. Para khasalahu, maka Nabi SAW memberikan keringanan bagi dia untuk salat di rumah. Falamma walla da'ahu, ketika orang buta ini beranjak pergi, maka Nabi SAW pun memanggilnya. Hal tasma'un nida bis salah, apakah engkau mendengar azan panggilan untuk salat? Qala na'am, ya, laki-laki buta tadi mengatakan iya. Qala fa'ajib, oleh karena itu kalau begitu jawablah, maksudnya penuhilah panggilan azan tersebut, yaitu untuk salat berjamaah. Maka ini menunjukkan ya, orang buta saja selama dia masih mampu mendengar suara azan, ya, dan masih mampu untuk mendatangi masjid dengan suara azan tersebut, jadi yang menjadi panduan dia adalah suara azan tersebut, maka tetap diwajibkan oleh Nabi untuk salat berjamaah. Bagaimana lagi yang tidak buta, ya. Baik, maka ini dalil-dalil ini yang menunjukkan akan wajibnya salat berjamaah. Begitu juga hadis berikutnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, man sami'an nida falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar azan namun ia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah hukumnya marfu ataukah mauquf. Mauquf di sini berarti hanya sampai sahabat, tidak sampai Nabi SAW. Baik, ala kulli hal, ya, hadis ini dinyatakan oleh para ulama juga merupakan dalil akan wajibnya salat berjamaah. Artinya tidak boleh orang yang sudah mendengar suara azan kemudian dia salat sendirian, ya. Tapi kalau dia salat sendirian di rumahnya, ya, para ulama menjelaskan salatnya tidak sempurna. Ya, bukan berarti tidak sah, tetap sah, cuma tidak sempurna. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya wajibnya salat berjamaah. Nah, kalau hadis-hadis tadi kita perhatikan, disebutkan man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan. Baik, berarti orang yang diwajibkan untuk salat berjamaah bagi mereka yang mendengar azan. Mendengar azan ini maksudnya gimana? Ya, di zaman dulu kan tidak ada mikrofon, ya. Baik, mikrofon itu kalau misalnya pengeras suara itu sampai berapa kilo sih kedengarannya? Ya, puluhan kilo sampai enggak? Berapa kilo kira-kira? Baik. Di zaman dulu, ya, para ulama menjelaskan, jadi yang wajib mendatangi salat berjamaah itu adalah yang mendengar azan dengan suara normal. Pertama, suara normal, artinya bukan dengan mikrofon. Yang kedua, tidak ada penghalang berupa bangunan ataupun berupa pohon, ya. Yang ketiga, tidak ada
suara bising apa-apa. Artinya kalau ada orang yang naik ke rumahnya, di atas rumahnya misalnya, kemudian dia azan, ya, maka berapa jauh sih suaranya kedengaran, maka itulah orang-orang yang wajib mendatangi sholat berjamaah. Sementara mikrofon itu tidak dijadikan patokan oleh para ulama. Apalagi kalau mikrofonnya itu harat yang mungkin sampai berapa puluhan kilometer misalnya, ya, maka itu tidak bisa dijadikan patokan, ya. Jadi patokan adalah bagaimana kalau orang azan dengan suara normal tanpa ada penghalang bangunan ataupun pohon atau apa namanya gunung, dan juga tidak ada suara bising, ya. Nah, sampai manakah suara itu kedengaran, maka itulah yang wajib mendatangi sholat berjamaah. Nah, banyak para ulama membatasinya 2 kilometer. Ya, artinya kalau ada masjid, ya, maka sekelilingnya 2 kilometer. Jadi masjidnya cuma satu-satunya misalnya, ya, maka 2 kilometer keliling untuk masjid ini, maka mereka wajib mendatangi masjid tersebut. Ya, adapun lebih daripada itu secara asalnya tidak sampai suara itu, ya. Ingat, kita bayangkan suara di zaman dulu, ya, yang mana tidak ada kebisingan, tidak ada bangunan tinggi, ya. Baik. Jadi kurang lebih 2 kilometer gitu, ya, keliling. Baik. Nah, dan juga diwajibkan bagi setiap komunitas atau suatu masyarakat, ya, itu untuk membangun masjid yang mana mereka bisa sholat di situ. Jangan sampai 10 kilometer nggak ada sama sekali masjid, ya. Nah, kewajiban bagi wilayah tersebut untuk membangun masjid biar bisa sholat berjamaah. Baik, dari hadis-hadis atau dalil-dalil yang kita sebutkan ini, ya, menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki. Baik. Nah, jadi kita simpulkan, ya, wajib berjamaah atau sholat berjamaah wajib untuk siapa? Untuk orang yang terkumpul padanya beberapa sifat. Pertama, muslim. Dua, berakal. Tiga, balik. Empat, laki-laki. Lima, merdeka. Enam, mampu. Tujuh, mukim. Baik, tulis saja ini dulu. Jadi salat berjamaah wajib kepada orang yang terpenuhi padanya 7 syarat ini. Muslim, berakal, balik, laki-laki, merdeka, mampu, mukim. Baik, kita bahas satu persatu. Pertama, muslim, ya. Maka tidak wajib bagi kafir untuk salat berjamaah. Ya, artinya salat, kalaupun dia salat tidak sah, ya. Artinya kan apa namanya, syarat wajib dan syarat sah salat itu muslim, harus muslim, dan secara umum ibadah tidak sah dari orang kafir. Baik. Yang kedua adalah berakal. Berarti mengeluarkan siapa nih? Orang gila. Jadi kalau ada orang gila, ya, salat berjamaah, yang pertama salatnya tidak sah, ya. Apalagi jadi imam. Baik, kalau jadi imam, gimana salat jamaahnya, sah atau enggak tuh? Tidak sah, ya. Baik. Tadi kalau ada orang kafir sebelumnya, ya. Tadi kalau ada orang kafir yang memimpin salat misalnya, dia ngaku muslim. Ya, jadi salat kemudian sampai selesai.
Dan ada kisah seperti ini, ya. Jadi ada orang Yahudi yang dia belajar fikih Imam Malik kalau tidak salah, Maliki ya. Jadi dia seperti ulama, ya dia menulis buku gitu kan. Tapi dia ternyata orang Yahudi, ya. Kemudian mengimami salat. Nah, selesai salat sampai salam, dia katakan kepada jamaahnya, ya wahai jamaah, ulangilah salat kalian karena menurut mazhab Maliki, ya saya adalah orang kafir, tidak sah ya salat yang dipimpin oleh orang kafir. Ya. Ada kisah seperti itu. Jadi kalau orang kafir yang jadi imam maka tidak sah salatnya. Baik. Begitu juga orang gila ya tidak sah salatnya dan tidak wajib bagi dia untuk salat apalagi salat berjamaah. Adapun yang ketiga, balik. Mengeluarkan siapa nih? Yang tidak balik. Yang tidak balik ini mencakup mumayyiz dan tidak mumayyiz. Kalau tidak mumayyiz tidak sah salatnya. Ya. Mumayyiz itu dalam masalah salat itu adalah umur 7 tahun. Berarti anak yang di bawah 7 tahun itu salatnya tidak sah. Ya, artinya kalaupun dia salat tidak mengapa untuk latihan salat. Ya, tapi secara hukum tidak sah. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, balik atau belum? Belum. Tapi kalau dia salat, sah salatnya. Baik. Nah, ketika dia ingin salat, supaya sah salatnya, apakah dia wajib berjamaah? Jawabannya tidak. Karena disyaratkan, ya atau diwajibkan salat berjamaah itu bagi mereka yang sudah balik. Ya, tapi dianjurkan bagi orang tua untuk mengajak anaknya untuk salat berjamaah di masjid, ya biar terbiasa. Baik. Yang keempat, laki-laki. Berarti mengeluarkan perempuan, ya. Para ulama sepakat bahwasanya perempuan itu tidak wajib salat berjamaah. Baik mereka masih anak-anak ataupun sudah dewasa, ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahun. Ya, janganlah kalian melarang para wanita untuk sholat di masjid, ya, dan rumah-rumah mereka itu lebih afdal, lebih utama bagi mereka. Berarti sholat jamaah tidak wajib bagi perempuan. Tapi boleh enggak dia sholat berjamaah? Boleh. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang salat berjamaah bagi wanita. Yang kelima adalah merdeka, mengeluarkan ya budak atau hamba sahaya. Jadi kalau ada hamba sahaya, mereka wajib salat tapi tidak wajib salat berjamaah, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah illa arba'ah. Salat Jumat berjamaah atau enggak? Berjamaah. Merupakan sesuatu kewajiban atas setiap muslim, ya, dilakukan secara berjamaah. Kecuali 4 orang. Yang pertama abdun mamluk, yaitu hamba sahaya. Yang kedua awimra'ah, perempuan, aw sabi, ya, anak-anak, aw marid atau orang sakit. Baik. Maka ketika Jumat yang itu berjamaah dan dikerjakan setiap pekan itu saja tidak wajib bagi mereka, apalagi yang setiap hari, ya. Jumat itu kan lebih ditekankan, ya. Para ulama sepakat yang namanya Jumat itu wajib bagi laki-laki, ya. Nah, itu saja tidak diwajibkan apalagi salat 5 waktu, ya. Maka jelas untuk hamba sahaya tidak wajib berjamaah. Yang keenam adalah mampu, mengeluarkan mereka yang memiliki uzur seperti sakit misalnya. Ya, sebagaimana hadis tadi, ya, di antara yang tidak wajib untuk salat Jumat adalah orang sakit. Nah, nanti pembahasan tentang salat orang-orang yang memiliki uzur ada pembahasan tersendiri insyaallah. Artinya uzur-uzur apa saja yang membolehkan seorang tidak salat berjamaah. Baik, yang ketujuh adalah mukim. Baik. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang tadi itu semuanya menunjukkan mukim.
Nah, sekarang bagaimana? Apakah wajib sholat jamaah bagi musafir? Artinya kalau misalnya kita lagi safar ke Banjarmasin misalnya, pas di tengah jalan kita mendengar azan zuhur misalnya. Wajibkah kita singgah di masjid tersebut untuk sholat berjamaah? Atau boleh saja kita terus sampai ke Banjarmasin nanti sholat sendirian? Baik, nah jadi pertanyaannya apakah wajib sholat jamaah bagi musafir? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Hanabilah menyatakan wajib berjamaah bagi musafir. Jadi walaupun mereka safar tetap wajib berjamaah karena kata mereka dalil-dalil tentang wajibnya berjamaah itu umum mencakup yang mukim ataupun musafir. Ya begitu juga Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan ketika beliau safar salat sendirian. Pasti beliau melakukannya secara berjamaah. Ya, maka kata mereka wajib tetap mereka yang bersafar untuk salat berjamaah. Begitu juga salat khauf. Bukankah salat khauf itu ke dalam keadaan berjihad kan, melawan orang kafir, dan kebiasaan kalau ingin berjihad itu kebanyakannya ada dalam keadaan safar. Ya, berarti wajib juga berjamaah. Ini dalil-dalil mereka yang menyatakan orang yang bersafar juga wajib berjamaah. Ya, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya tidak wajib sholat berjamaah bagi musafir. Ya, kenapa? Karena safar itu termasuk uzur, ya termasuk uzur syar'i yang membolehkan seorang tidak berjamaah. Baik, ya, dan Nabi SAW mengatakan man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak menjawabnya, maka tidak ada salat bagi dia kecuali kalau ada uzur, dan safar itu termasuk uzur. Ya, begitu juga kisah dua orang laki-laki tadi yang tidak ikut bersama Nabi SAW. Mereka itu di Mina, yang mereka sedang safar. Nah, ini yang menjadi bantahan bagi mereka yang menjadikan ini sebagai dalil tidak wajibnya salat berjamaah. Kita katakan mereka dalam keadaan safar, makanya tidak salat berjamaah. Begitu juga salat Jumat itu gugur enggak buat musafir? Gugur. Ya, sementara Jumat itu kan salat berjamaah yang paling wajib lah istilahnya kan. Para ulama sepakat yang namanya salat Jumat itu berjamaah dan wajib. Nah, itu saja gugur ketika safar, apalagi salat 5 waktu. Ya, jadi wallahu alam pendapat yang lebih kuat musafir itu tidak wajib salat berjamaah, walaupun tetap saja dianjurkan bagi mereka untuk melakukan salat secara berjamaah. Baik. Berapakah jumlah paling sedikit untuk berjamaah? Ya, sepakat 2, ya. Baik, yaitu imam dan makmum, bukan makmum dua-duanya ya. Baik. Kemudian dua orang ini, apakah harus laki-laki dengan laki-laki? Ya, boleh laki-laki dan perempuan itu sudah dianggap sebagai jamaah. Baik. Apakah dua-duanya harus balik? Ya, misalnya ada ayah dengan anaknya yang kecil mumayyiz. Ingat mumayyiz ya. Bukan yang anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Itu walaupun dia salat juga enggak dianggap. Ya, tapi mumayyiz. Apakah sah? Yakin? Baik, ataukah harus dua-duanya balik? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau sholat sunnah, ya maka pendapat yang paling kuat itu sah. Ya, kenapa? Karena disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah sholat bersama Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas berada di rumah bibi beliau yaitu Maimunah, dan waktu itu Ibnu Abbas belum balik. Ya, sholat malam yang mana Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri Nabi, kemudian beliau pindahkan ke sebelah kanan. Ya, Nabi SAW berjamaah dengan Ibnu Abbas, padahal Ibnu Abbas belum balik. Nah, ini sholat sunnah. Tapi bagaimana dengan sholat fardu? Ya, ada perbedaan pendapat juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak sah,
dan ada yang mengatakan sah, dan pendapat yang kedua adalah sah, ya. Karena hukum asal yang ada pada salat sunnah juga berlaku pada salat wajib, kecuali ada dalil yang mengecualikannya, ya. Dan di sini tidak ada dalil yang membedakan dalam masalah ini. Kemudian ada pembahasan penting, apakah salat jamaah itu harus di masjid? Ya, kita sepakat salat jamaah wajib sekarang, ya. Kita sepakat, ya, salat jamaah itu wajib. Baik. Apakah harus di masjid? Bagaimana kalau ada laki-laki yang salat di rumah saja bersama keluarganya, istrinya, anaknya? Ya, aku kan sudah salat berjamaah katanya. Ya. Berarti sudah gugur kewajibannya, tidak berdosa atau gimana? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan masalah ini. Ya. Apakah salat berjamaah itu harus di masjid? Ada yang mengatakan tidak mesti harus di masjid. Di mana saja yang penting dia salat berjamaah sudah gugur kewajiban dia. Baik. Dan pendapat yang kedua menyatakan salat jamaah itu wajib di masjid. Ya. Tidak cukup hanya di rumah, dan ini yang lebih kuat. Jadi yang namanya salat berjamaah itu harus dikerjakan di masjid, tidak cukup hanya di rumah. Di antara dalilnya adalah kata Nabi SAW, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan. Azan itu di mana? Di masjid. Berarti harus dijawab kemana? Ke masjid. Berarti salat jamaah harus di masjid. Begitu juga tadi hadis Nabi SAW yang berkeinginan untuk membakar, ya, rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah. Ya, kan bisa jadi orang yang didatangi itu misalnya berkata, aku sudah salat berjamaah di rumah misalnya. Maka ini menunjukkan yang namanya salat berjamaah itu harus di masjid. Begitu juga tadi orang yang buta tadi tetap harus mendatangi masjid. Kalau ternyata boleh salat jamaah itu di rumah saja, ya sudah, engkau salat saja bersama keluargamu, ya. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya yang namanya salat berjamaah itu harus di masjid. Nah, cuman dikecualikan dari kewajiban salat jamaah di masjid, ya, ada dua hal. Pertama, sangat menyusahkan kalau pergi ke masjid karena jaraknya yang sangat jauh. Ya, tadi yang puluhan kilometer, dia misalnya tinggal di hutan saurangan. Sudah? Sementara kalau harus mendatangi masjid tiap kali waktu itu 10 kilometer, 15 kilometer, itu sangat memberatkan bagi dia. Maka dalam hal ini, ya, dan dia juga tidak mendengar azan aslan, ya. Secara asalnya dia tidak mendengar azan, ya, maka boleh dia salat berjamaah di rumahnya bersama anak dan istrinya. Itu kondisi yang dikecualikan pertama. Kondisi yang dikecualikan yang kedua adalah karena adanya kemaslahatan. Contohnya, ya, kita kembali ke zaman ulun kuliah. Jadi kan kampus UIM itu sangat besar, ya. Dan setiap fakultas itu kalau harus ke masjid, ya setiap kali waktu sholat, apalagi mereka yang kenanya jadwal sore, kan pasti bertemu dengan waktu asar. Baik, sekali lagi ada dua kondisi tadi dikecualikan dari kewajiban sholat berjamaah di masjid. Yang pertama adalah kalau sangat menyusahkan. Yang kedua, kalau ada maslahat, ya, seperti tadi kampus yang jarak masjidnya cukup jauh. Kalau setiap kita sholat harus ke masjid, maka bisa jadi jadwal itu akan buyar, ya, banyak pelajarannya hanya ketinggalan, akhirnya kacau. Maka untuk kemaslahatan seperti ini boleh pihak kampus untuk meletakkan di situ musola, ya, yang untuk sholat di situ. Ya, artinya ketika sholat jamaah keluar sudah. Artinya tidak lama harus menunggu azan dan iqamah yang lama. Begitu juga pekerjaan misalnya. Satu kantor dengan kantor yang lain. Ya, di sini ada masjidnya. Kalau setiap orang harus ke masjid, ya, sementara misalnya ada klien yang datang, ada keperluan misalnya kan, maka akan kacau urusan mereka. Maka dalam hal ini boleh mereka mengadakan musalla di situ dan salat berjamaah di situ.
Baik, maka dua hal ini yang dikecualikan boleh sholat berjamaah, tidak di masjid. Baik, eh, adapun pembahasan berikutnya mungkin kita tunda pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan ulun persilakan. Baik, kalau misalnya sudah sholat zuhur di rumah, lalu datang ke masjid, ya, dan ternyata sudah satu rakaat, ya, sudah masuk kedua rakaat. Ya, sekarang kita ingin sholat. Apakah ketika kita masuk sholat bersama mereka sudah tiga rakaat saja, ya, ataukah kita seperti orang masbuk, ya, yang ketinggalan satu rakaat? Maka jawabannya sempurnakan sampai empat rakaat karena dia dihitung sebagai orang sholat zuhur yang kedua walaupun terhitung sebagai nafilah. Jadi bukan berarti harus dikurangi, ya, artinya karena ini bukan sholat zuhur lagi artinya dikurangi. Enggak, tetap sama kaifiahnya seperti orang sholat zuhur, ya, tetap masbuk, dihitung masbuk, ya, karena di antara hikmah kenapa juga kita dianjurkan sholat lagi supaya menghilangkan buruk sangka orang lain, ya, jangan-jangan itu tidak sholat katanya padahal dia sudah sholat. Nah, sekarang kalau dia tiga rakaat saja tadi, ya, kemudian dia salam, ya, akan bingungkan orang di sebelahnya, loh antum kok cuma tiga rakaat jadi kan. Nah, itu juga ya di antara hikmah kenapa dianjurkan untuk sholat lagi supaya menghilangkan prasangka buruk dari orang lain dan kebingungan orang lain. Jika ummahat sedang berkumpul bersama lalu saat masuk waktu sholat tidak ada yang mau jadi imam, akhirnya sholat masing-masing, apakah hal seperti ini termasuk menyelisihi sunnah? Baik, tentang sholat berjamaah bagi wanita, ya, hukum asalnya tidak wajib bagi mereka, ya, tidak wajib bagi mereka. Baik, kondisi berjamaah bagi wanita itu ada dua: sholat bersama laki-laki atau sholat bersama sesama wanita. Kalau bersama laki-laki di masjid hukumnya boleh, tapi lebih afdal di mana? Di rumah. Tapi kalau sesama wanita saja tidak ada laki-laki, mana yang lebih afdal? Apakah sholat sendiri-sendiri ataukah sholat berjamaah? Jawabannya sholat berjamaah itu lebih afdal. Ya, cuma lebih afdal tidak wajib. Artinya kalaupun ternyata mereka sholat sendiri-sendiri, ya, artinya boleh-boleh saja. Ya, hanya saja mereka meninggalkan sunnah di sini, meninggalkan sunnah. Artinya mereka tidak berdosa tapi meninggalkan fadilah besar karena mereka juga akan mendapatkan fadilah salat berjamaah kalau dilakukan secara berjamaah. Wallahu alam. Ini yang biasa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.